Shalom dan selamat datang di ibadah online GPI Keluarga Allah Blessing, Surabaya. Sebelum kita memulai ibadah, mari sama-sama kita saksikan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 di rumah masing-masing. Untuk mendapatkannya, Bapak Ibu dapat menghubungi WA di nomor di bawah ini. Setelah kita mengikuti ibadah raya online di hari Minggu, kita ikuti ibadah tatap muka dan sharing bersama lewat aplikasi Zoom pada jam 11 dan jam 6 sore. Pastikan saudara sudah mendownload aplikasi Zoom di Android, iOS, Apple, dan laptop saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom, Jemaat GBI KAB dimanapun kita semua berada. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Dan sebelum kita mulai, mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami ucap syukur Tuhan kalau kami boleh bersama kembali Tuhan lewat ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala Raja Bapa. Dan Bapa, kalau pada hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan dan hingga akhirnya nanti Tuhan. Pada satu nama yang mulia, nama yang luar biasa, nama Yesus Kristus Tuhan. Mari setiap jemaat yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, mari kita sama-sama puji Tuhan. Hey. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang penuh pujian. Haleluya. Mari bersama-sama pujikan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Mari pujikan Tuhan, terpujilah Yesus. Sekali lagi, Tuhan, terpujilah Yesus. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Puji Tuhan, tepuk tangan yang termeriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita akan masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus, sungguh Engkau baik Tuhan. Di sepanjang hidup kami Tuhan, tak pernah Engkau tinggalkan setiap kami Yesus. Karena Marabashi, sungguh Engkau baik Yesus. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Katakan betapa sayang, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kami mau tetap bersyukur Yesus. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu Tuhan. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Apapun keadaan kami Yesus, Engkau selalu baik Tuhan dalam hidup kami. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami mau datang bawa pujian kami. Haleluya. Oh, sungguh besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Oh, kami sembah Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Yesus. Ya Rabbarabashikanamo. Haleluya. Sungguh Engkau yang terbaik Tuhan. Oh, ya Rabbarabashikanamo.
Sungguh Kau yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Mari jemaat sendiri pujikan. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sekali lagi katakan, ku selalu bersyukur kepadamu. Sungguh besar setiamu. Oh, di sepanjang hidupku, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Oh, ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu Tuhan. Di sepanjang hidup kami, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besar, sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Haleluya, puji Tuhan, semua saudara diberkati oleh puji-pujian tadi. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah apa yang kami taburkan Tuhan dapat berguna Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan di GBI Keluarga Allah Blessing Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap saudara yang siap memberi katakan, amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu salam Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada kabar gembira untuk setiap jemaat GBI Keluarga Allah Blessing. Bahwa minggu depan tanggal 28 Juni 2020, kita akan bersama-sama beribadah di Jalan Tegalsari nomor 60 dengan suasana new normal. Ibadah akan dilakukan 3 kali. Yang pertama pada pukul 9 sampai dengan jam 10 pagi. Yang kedua jam 11 sampai jam 12 siang. Dan yang ketiga yaitu jam 5 sampai dengan jam 6 sore. Himbauan dari pemerintah, kita hanya beribadah selama kurang lebih 1 jam maksimal. Jadi Bapak Ibu pastikan untuk bisa hadir tepat waktu, tidak terlambat. Ada beberapa protokol-protokol yang harus kita ikuti bersama-sama. Berikut adalah cuplikannya.
Seperti yang Bapak Ibu lihat bahwa tanggal 28 kita akan bersama-sama ibadah dengan protokol-protokol yang sudah disediakan. Yang pertama, Bapak Ibu diwajibkan untuk memakai masker pada saat turun dari kendaraan Bapak Ibu sampai dengan Bapak Ibu meninggalkan ruang ibadah. Masker mohon tidak dilepas sepanjang ibadah. Yang kedua, sebelum Bapak Ibu memasuki ruang ibadah, Bapak Ibu dipersilakan untuk dapat mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan. Yang ketiga, Bapak Ibu sebelum memasuki ruang ibadah, Bapak Ibu diharapkan untuk membersihkan alas kaki Bapak Ibu di tempat yang sudah disediakan. Setelah Bapak Ibu membersihkan alas kaki yang Bapak Ibu sudah bersihkan, Bapak Ibu bisa masuk ke ruang ibadah dengan menyapa, katakan shalom kepada para diaken yang berada di depan dengan salam sehati, yaitu tangan kanan Bapak Ibu berada di kiri bahu Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menyapa para diaken, Bapak Ibu akan ada pengecekan untuk suhu tubuh. Bagi Bapak Ibu yang memiliki suhu badan 37,3 ke atas, Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah secara online di rumah. Setelah pengecekan suhu tubuh, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengikuti bersama-sama ibadah dan duduk di tempat paling depan untuk supaya semuanya berjalan secara teratur. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak kecil, Super Kids tetap ada ibadah secara online setiap jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu jemaat GBI Keluarga Allah Blessing yang memiliki usia 65 tahun ke atas, saya himbau Bapak Ibu untuk bisa mengikuti ibadah secara online yang akan ditayangkan di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing jam 2 siang. Sekian protokol-protokol untuk New Normal Service. Saya tunggu kehadiran Bapak Ibu tanggal 28 Juni 2020, yaitu minggu depan, jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, jam 11 sampai dengan jam 12 siang, dan jam 5 sampai dengan jam 6 sore. Saya tunggu kehadiran Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara yang kasih. Sebelum kita memulai, dikatakan oleh Pastor Yosua ada kabar gembira bahwa tanggal 28, yaitu hari Minggu akan datang ini, kita akan ibadah offline atau ibadah seperti biasanya. Tetapi ibadah ini tidak sama dengan yang dulu, karena ibadah ini pada masa new normal, ya. Pemerintah memberikan protokol, yaitu untuk ibadah tidak lebih dari 1 jam. Sebab itu nanti ibadah dimulai jam 9. Jam 9 sampai jam 10, lalu jam 10 nanti pulang kita akan disemprot lagi dengan disinfektan ruangannya. Tanggal jam 11 dimulai lagi sampai jam 12. Lalu jam 5 sore. Nah, sebab itu ini hanya sementara. Sebab itu harapan kami supaya saudara betul-betul ibadah secara on time, sehingga saudara tidak kehilangan berkat karena hanya 1 jam. Semuanya sudah disiapkan, protokol dari ibadah new normal ini oleh gereja. Nah, saya berdoa buat saudara semua tetap diberkati Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami naikkan syukur di hadirat-Mu Bapa, karena kami tahu karena Engkau Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan, Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kami tuntunan. Sebab itu ya Bapa, bimbinglah kami Tuhan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu dan urapi kami dengan urapan Roh-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa memberi dengan limpah segala sesuatu yang baik untuk menjalani kehidupan kami mengiring Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Baiklah saudaraku yang kekasih, kita akan sama-sama terlebih dahulu baca dalam Markus pasal 4
ayat 35 sampai ayat 41. Sesungguhnya firman Tuhan ini adalah pertajaman dari ibadah minggu yang lalu, yaitu no takut, no khawatir, no cemas. Ya, kita akan baca dulu dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Demikian bunyi firman Allah. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, ya, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain yang juga menyertai dia. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat, dikatakan sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebelah tilam, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Perhatikan, dikatakan Tuhan Yesus menegur mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan ini mungkin sering saudara dengar, tetapi pada siang hari ini Tuhan tuntun kita untuk lebih mendalami supaya saudara dalam masa-masa memasuki new normal, sesuatu yang baru, ya saudaraku ya, ini perlu ketekunan sehingga saudara boleh senantiasa kuat di dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Bapak Ibu yang kekasih, dikatakan tadi saudaraku, Tuhan Yesus memerintahkan mereka, yaitu murid-muridnya, untuk menaiki perahu karena hari sudah mulai malam. Maka mereka berlayar dan di tengah malam itu terjadi taufan yang sangat dahsyat. Ya, sehingga mereka sangat kebingungan, sangat panik, bahkan dikatakan air itu mulai masuk memenuhi perahu mereka. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, apa yang Tuhan maksud dengan ajaran ini, saudaraku yang kekasih? Tuhan tidak jauh, Tuhan ada di dalam perahu itu, ya, di samping mereka. Tetapi mereka dikatakan takut karena badai dan topan. Bahkan airnya masuk ke dalam perahu itu semua, saudara kekasih. Bapak ya, Ibu yang kekasih, saya pernah menyeberangi Danau Galilea, ya, tapi pada siang hari, saudaraku, ya, dengan semua tur karena saya pimpinan, maka di perahu itu angin sepoi-sepoi dan kami semua rombongan kurang lebih 25 orang, kami menyanyi-nyanyi gitu ya, atau memuji-muji Tuhan, ya, pujian-pujian. Dan kami menari-menari. Ingat saudaraku, karena pada waktu itu siang hari dan suasana tenang. Anginnya pun orang bilang semilir gitu saudaraku. Tapi saudaraku yang kekasih, ini beda dengan apa yang dialami oleh murid-muridnya. Pada malam hari. Ya, ini berbicara saudaraku, perahu kehidupan kita pun sama saat ini pada malam hari, ya, gelombang badai yang namanya COVID, gelombang badai yang namanya ekonomi,
pengangguran, gelombang badai yang namanya new normal. Kita masih meraba-raba, ya. Sekalipun Bapak Ibu yang kekasih, kita diizinkan untuk beribadah. Tapi ingat satu hal, kita harus tetap waspada, kita harus tetap dengaran apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita. Terlebih-lebih yaitu firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tengah malam saudaraku, mungkin saat ini ada yang mengalami hal yang demikian saudaraku. Ekonomi saudara sudah mulai goncang, ya. Seringkali saya dengar orang ketakutan saudaraku, bahkan orang sudah kehabisan stok lagi apa yang harus dimakan nanti. Nah, saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu yang kekasih, padahal kita anak Tuhan, ya. Padahal kita orang dikatakan orang percaya. Mari kita introspeksi, ya. Sekali lagi, mari kita introspeksi. Saya percaya murid-muridnya ini, saudaraku, orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di sampingnya lagi tidur, ya. Tetapi saudaraku, ini pelajaran buat kita. Bahkan orang yang ikut melayani belum tentu saudaraku mereka ini ada satu hubungan intim dengan Tuhan. Ya. Belum tentu orang ibadah setiap minggu mereka ada hubungan intim dengan Tuhan. Ini yang membuat murid-muridnya pada waktu itu panik, takut, khawatir. Karena taufan yang dahsyat, ya, bukan persoalan biasa. Mungkin kalau biasa-biasa, saudaraku, angin membawa air masuk ke dalam perahu, mereka bisa mengeluarkannya. Tetapi ini angin taufan yang dahsyat. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, seringkali kita sama menyalahkan seperti murid-muridnya, ya. Ada satu keraguan lagi. Tuhan, apa salah saya? Tuhan, mengapa ini terjadi pada saya? Tuhan, mengapa engkau tidak nolong saya? Apa ya? Mungkin saya sudah berdosa. Mungkin saya tidak melakukan sesuatu yang Tuhan katakan. Saudaraku yang kekasih, saya mau katakan dengan saudara, ya, itu bukan dari suara Tuhan, ya. Itu seharusnya saudara mengerti bahwa bukan Tuhan meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan ada di perahu itu, saudaraku. Sejak saudara terima Tuhan Yesus, Tuhan ada di dalam hidup saudara. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia sudah berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Aku menyertai engkau, Immanuel. Nah, lalu apa maksudnya Pak Gunawan dalam perikop ini? Perhatikan saudaraku, Tuhan itu dekat dengan kita, ya. Atau lebih tepatnya saya mau katakan dengan saudara, ya, Tuhan itu lebih dekat dengan kata-kata dekat yang saudara katakan. Tapi bukan Tuhan yang menjauh, bukan Tuhan yang meninggalkan, tetapi kitalah yang jauh dari Tuhan. Tepatnya begitu saudaraku. Sebab itu saya rindu saudara perhatikan, ya, yaitu di dalam Amsal Soleman pasal yang sebentar saudaraku, Amsal Soleman pasal yang 13 ayat 13. Ya, bunyinya demikian. Perhatikan. Siapa meremehkan firman? Tahukah saudara firman itu siapa? Yesus. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Lalu dikatakan ayat 14. Ya, firman itu sudah menjadi manusia. Nah, dia adalah Yesus, firman yang hidup. Nah, kalau kita menyepelekan firman, menyepelekan Yesus, saudaraku,
saya mau sampaikan dengan saudara. Jangan saudara memiliki pikiran bahwa Tuhan meninggalkan engkau. Enggak, saudaraku. Yesus tidur di Puritan. Apakah Yesus tidak tahu, saudaraku? Ada badai, ada topan. Oh, tahu, sangat tahu. Ini memberikan pelajaran buat kita. Mari aktifkan, bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Ya. Setiap saat kita komunikasi dengan Tuhan, ya, yaitu lewat firman-Nya, ya, kita belajar, ya, bahkan dikatakan jangan pernah meninggalkan persekutuan, ya, yaitu persekutuan yang artinya karena ibadah itu mengandung janji. Ibrani pasal 10 ayat 25 yang dibiasakan oleh mereka. Bukan mereka tidak ke gereja. Mungkin mereka ke gereja. Tetapi mengabaikan apa yang Tuhan katakan. Saudaraku yang kekasih. Saya rindu saudara dan saya. Ya, mari pada suasana yang demikian ini saudaraku. Saudara, kita tetap ada ibadah online. Diperuntukkan untuk para manula atau yang usia 65 tahun ke atas, ya. Tetapi jangan lupa, ayo kita sama-sama bersekutu. Saya lihat saudaraku mereka terlalu menyepelekan, ya. Saudaraku yang kekasih, kalau kita tanpa Tuhan, kita tidak mungkin bisa survive di dalam hidup ini, saudara. Hidup tapi mati, ya. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, masalah problem apapun juga, saudaraku, ya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Firman-Nya di dalam Yesaya, saudaraku. Yesaya pasal yang ke 26 ayat 3, luar biasa, ya. Yang hatinya teguh, perhatikan, ya, yang hatinya teguh, kuat, ya. Tuhan atau kau jagai, kau itu Tuhan, dengan apa? Damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Saudaraku, believe itu gampang, saudaraku. Percaya. Tapi tidak cukup. Mereka pergi ke gereja, ya. Murid-muridnya ini, pelajaran ini, mereka bersama-sama dengan Yesus. Orang lain ditinggalkan, tidak ikut Yesus. Tapi murid-muridnya ini diperintahkan untuk bersama-sama menyeberang. Nah, Tuhan ada di Puritanya. Tapi kembali lagi saudaraku, karena hatinya tidak teguh, ya, maka dia percaya, dia tahu, ya, dia percaya sama Yesus. Tetapi sayang saudaraku, seharusnya bukan hanya believe, tapi trust. Trust beda dengan believe. Ya. Kalau trust itu berarti apa yang Tuhan katakan, dia aminkan, dia lakukan, dan dia berdiri di situ. Nah, jadi saudaraku, trust itu, ya boleh saya katakan iman. Iman itu melakukan seperti yang dipercayai. Nah, kalau Tuhan berkata jangan takut, ya saudaraku, kita berdiri tegak, aku tidak takut. Ya. Kita sadar, kita tahu ada problem di depan kita ini, saudaraku. Ya namanya angin badai topan, itu tidak dapat terpikirkan. Siapa berpikir sekarang, saudaraku, yang namanya COVID ini sampai sekarang belum ada vaksinnya. Ya. Tetapi kita percaya, yaitu trust, memiliki iman kepada Kristus. Sehingga kita tidak kehilangan, ya, berkat-berkat atau pernyataan-pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak kehilangan damai sejahtera, tidak dicuri oleh si jahat. Nah, Bapak Ibu yang kasih, mereka sangat kepanikan. Saudara tahu kalau orang panik pikirannya, saudaraku, tidak wajar, saudaraku. Kenapa? Orang ini berani istilahnya berani menegur Yesus.
Padahal dia tahu, saudaraku, bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Dia tahu 5 roti, 2 ikan dibuat makan 5.000 orang, laki-laki. Dia tahu, saudaraku, dia mengalami dengan mata kepala sendiri. Ya. Tapi karena panik, sekali lagi, karena takut, karena khawatir hilang nyawanya, ya, perahunya tenggelam, maka dia tidak dapat berpikir wajar. Sebab itu, saudara kasih, mari, ya, sudah saya sharingkan, saudaraku, ya, keluarga saya sendiri, keluarga adik saya, saudara, keluarga istri saya, saudara, ya, dalam keadaan panik karena sudah positif COVID, diisolasi, ketakutan setengah mati. Dah wajar. Tapi puji nama Tuhan, saya tidak dapat hadir karena tidak boleh besuk, saudaraku. Dengan telepon saya mengatakan, dengar, ya, bukan COVID yang membunuh kamu. Kalau kamu dengan cara demikian, ketakutan itulah yang membunuh kamu. Puji nama Tuhan, dia sadar, saudaraku. Sehingga selama hampir 1 bulan, ya, dia dirawat dan akhirnya dia nurut apa yang dikatakan Tuhan, dia sembuh total. Ya, kemarin dia ketawa-tawa mau beston. Saya bilang nggak bisa dong beston, kita nggak boleh kumpul-kumpul. Oh iya katanya gitu. Perhatikan, bukan saudaraku, sekali lagi dia tidak di gereja kita, dia di tempat lain, saudaraku. Ya, karena rupanya juga agak jauh. Tetapi saya mau sampaikan dengan saudara, kepanikan, ketakutan itu yang membunuh sebagian orang yang tertular, yang terpapar dengan COVID. Kenapa saya berani berkata demikian? Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya mengikuti berita-berita. Ya, berapa persenkah kematian? Ayo, 3% kematian yang dikenakan dengan virus COVID. Kalau ada orang 100, hanya 3 orang yang kena. Taruhlah 4 orang yang kena, meninggal. Tetapi karena ketakutan yang sangat dengan berita, dengan omongan, dengan segala sesuatu yang menghantam mereka, ya, bombardir, saudaraku, ya, namanya taufan yang sangat dahsyat tadi, sehingga mereka kebingungan, sehingga ketakutan itu yang membuat banyak orang yang meninggal dibanding dengan flu, saudaraku, ya. Saudara dapat lihat di Google, namanya flu Spanyol tahun 1918. Saudara tahu yang terjangkit 500 juta orang seluruh dunia. Dan yang meninggal, saudaraku, 50 sampai 100 juta. 50 juta itu ada di Amerika. Nah, sebab itu saudara kasih, mari, ya, supaya lebih jelas, saya akan bacakan kepada saudara, yaitu Mazmur 91 ayat 14. Luar biasa. Demikian bunyi firman-Nya, saudaraku, Mazmur 91 ayat 14. Sungguh, kata-kata sungguh, ini Tuhan yang ngomong. Sungguh, ya, perhatikan, harus ada satu perhatian sungguh-sungguh, ya, lebih serius. Perhatikan dengan hati dan roh saudara. Hatinya melekat kepadaku. Ya, melekat. Hamba Tuhan mengatakan manunggal. Ya, hati saudara manunggal dengan hatinya Tuhan. Maka aku akan meluputkannya. Bukan hanya believe. Saudara trust. Ya, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bukan tahu namaku, tapi mengenal namaku. Saudaraku yang kekasih, kalau kita akrab dengan Tuhan, kita melekat, kita manunggal dengan Tuhan, ya, yang dikatakan yang hatinya teguh, engkau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah dia percaya. Saudara, dalam hidup ini, saudaraku, tidak akan terlepas
dari segala masalah persoalan. Ya, terus menerus silih berganti. Ada persoalan yang kecil, ada yang sedang, ada yang setengah sedang, ada yang 3/4 sedang, ada yang 90% sedang. Tetapi kalau saudara benar-benar melekat kepada Tuhan, saudara, haleluya, Alkitab saya mengatakan, saudaraku, saudara akan tetap mengalami damai sejahtera. Saudara tidak akan kehilangan yang namanya berkat yang telah Tuhan siapkan buat saudara. Nah, saudaraku, Tuhan berkata demikian. Tuhan dibangunkan, dia tidak menghardik. Ya. Tidak, saudaraku. Tuhan itu bertindak. Sekali lagi. Ya. Di dalam kesulitan-kesulitan saudara, sesungguhnya Tuhan itu ada dan Tuhan itu bertindak. Maka itu dikatakan, saudaraku yang kasih, kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Murid-muridnya supaya tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Dia bukan berkuasa atas orang yang memberi makan 5.000 orang. Bukan dia hanya berkuasa untuk membangkitkan orang. Dia berkuasa atas alam semesta. Hanya berkata, diam, tenang, maka redahlah. Ingat saudaraku, ada waktunya Tuhan, ada kairosnya Tuhan. Kita hanya di dalam Tuhan. Sudah saya katakan, ya, Tuhan itu lebih dekat dari kata dekat yang saudara ucapkan. Ya, ada dalam hidup kita. Saya senang sekali Tuhan lalu menegur mereka, hai, mengapa kamu takut? Hai, mengapa kamu kurang percaya? Ternyata bukan kurang doa. Doa perlu, saudaraku yang kasih. Ya, dalam masa-masa pandemi ini, semua gereja meningkatkan doanya. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya, bersukacitalah ayat 16. Sekali lagi, bersukacitalah dalam Tuhan, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, sebab itu saudaraku yang kekasih, tidak usah heran saudaraku, dalam masa-masa COVID demikian, saudara melihat ada orang Kristen yang antusias, ada orang Kristen yang setengah loyo. Ya, ini perlunya kita adakan Zoom, kita adakan pertemuan dengan teman-teman kita, ya, supaya mereka dikuatkan. Ya. Nah, akan saya bacakan satu ayat lagi, perhatikan baik-baik. Ini ayat yang terakhir saudaraku ya, yaitu di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah menjauh. Saya ulangi. Tuhan tidak pernah menjauhkan diri dari hidup saudara. Kitalah yang jauh. Bisa saja kita beribadah, tetapi hati kita jauh. Contoh saudaraku, keluarga makan bersama-sama, tapi masing-masing ya tersenyum-tersenyum. Bukan karena makan bersama tersenyum, karena semua pegang HP, WA kepada teman-temannya, yang satu kepada temannya, yang istrinya kepada temannya sendiri, suaminya kepada temannya sendiri. Nah, ini mereka dekat tapi jauh. Nah, itulah yang dikatakan Tuhan. Ini akan terjadi, maka kita akan mengalami akibat. Ya, dikatakan orang itu akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Apa Tuhan pandang bulu? Tidak. Ya. Tapi caranya, sikap mereka itulah. Ya. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Bayangkan. Saudaraku yang kasih. Mari saudaraku, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Ya, itu tidak akan pernah meninggalkan saudara kalau saudara dekat, melekat sama Tuhan. Dan ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
Sekalipun dalam masa-masa demikian, dia tetap mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu persis, dia diperintahkan untuk ke seberang. Dia tidak untuk mati di lautan. Ya. Yesus berkata, marilah kita ke seberang. Bagaimana kita dapat memperhatikan kalau kita ada dekat dengan Tuhan, saudaraku. Nah, dikatakan yang mengandalkan Tuhan, yang hatinya mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Akibatnya, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas seperti terik. Tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dahsyat sekali. Sukacita Tuhan tidak pernah sirna. Damai sejahteranya senantiasa ada dalam kehidupan orang yang percaya di tengah-tengah segala macam problem. Saudaraku yang kekasih, sebagai akhir daripada firman ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai gembala, saya berdoa kepada saudara supaya saudara untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, saudaraku. Ya, dan pakailah akal sehat. Ya, mari kita sama-sama, saudaraku, beribadah sekalipun kita tidak bisa cipika-cipiki, bersentuhan, tetapi hati, haleluya, hati kita ada bersama-sama dengan saudara. Hati saudara ada bersama-sama dengan kita. Dan hati kita semuanya ada bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah, saudaraku. Ya, sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam hidup saudara. Saudaraku, kita berdoa. Saudara saya pun berdoa supaya saudara semua dalam keadaan tubuh jiwa yang sehat. Saudara cinta dengan Tuhan. Saudara boleh beribadah kembali dengan semangat, antusias. Just do it. Ya, jadi artinya semangat, lakukan saja sudah. Tidak usah terlalu risau, saudaraku. Sama-sama kita akan melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kemurahan-Mu yang senantiasa melimpah kepada kami. Biarkan Tuhan, firman Tuhan pada pada hari ini Tuhan, mereka Tuhan boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau, sehingga mereka mulai melekat dan mujizat terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara, angkatlah kedua tanganmu, terimalah dengan iman percaya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah yang tidak pernah berkesudahan, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau, bahkan apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung sampai Maranatha Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua berkata amin. Ya.